Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kalian bertemu lagi dengan Bu Fitri di sini dalam mata pelajaran matematika. Oke, sebelumnya kalian di sini akan belajar tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan 4 angka atau bilangan ribuan. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara membaca dan menulis bilangan 4 angka. Dalam mengurutkan bilangan di sini, kalian perlu tahu manakah bilangan yang lebih besar dan manakah bilangan yang lebih kecil. Oke, di situ ada gambar dan ada pertanyaan. Manakah yang lebih besar antara 2317 dengan 9321? Pasti kalian bertanya-tanya, di antara kedua bilangan tersebut manakah yang lebih besar? Oke, di sini kita akan belajar bersama. Namun, sebelum itu, kita perlu mengingat kembali tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Oke, kita perlu mengingat kembali kedua hal tersebut. Di sini kita akan belajar tentang lambang bilangan dan nama bilangan kembali. Angka 0 dalam lambang bilangan dan nama bilangan. Di situ ada angka 4603. Angka 4 menempati ribuan. Kemudian angka 6 menempati ratusan. Dan angka 0 menempati nilai tempat puluhan. Serta angka 3 menempati nilai tempat satuan. Coba perhatikan di situ cara menulisnya. Jika angka 4 ribuan, maka 4.000. Kemudian angka 600-an, 600. Kemudian di situ angka 0 menempati nilai tempat puluhan. Maka nilai tempat puluhan hanya ditulis 0. Kemudian angka satuan adalah angka 3. Jadi ditulis 3. Jika dijumlahkan, maka akan didapat 4603. Oke. Seperti sebelumnya, kita belajar tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Di situ dapat dilihat angka 4603 merupakan lambang bilangan. Kemudian, nama bilangannya bagaimana? Nama bilangannya adalah dengan tulisan 4603. Perhatikan, angka 0 pada lambang bilangan tidak dibaca dan tidak ditulis ketika menuliskan nama bilangan. Ketika lambang bilangan ada angka 0 di situ, maka ketika membaca tidak disebutkan. Misalnya 4603, 4600 dan karena tidak ada puluhan, maka puluhan tidak disebutkan. 4603. Berbeda jika puluhan terisi angka 2, misalnya 4623. Nah, tentunya akan berbeda. Kemudian untuk menuliskan, penulisannya jika ada angka 0, maka angka 0 juga tidak perlu dituliskan. Perhatikan cara menulisnya. 4603. Berbeda juga ketika kita menuliskan di situ ada angka puluhan, maka angka puluhannya juga kita
masukkan. Cara menulisnya juga berbeda. Oke, untuk selanjutnya di sini ada contoh lagi. Perhatikan contohnya. Di situ ada lambang bilangan 3024. Nama bilangannya adalah, kalian sudah pasti bisa kan? 3024. 3 menempati ribuan. Kemudian di situ ratusannya 0 atau tidak ada. Kemudian angka 2 menempati puluhan dan angka 4 menempati satuan. Perhatikan cara menulisnya. Kemudian di situ ada contoh yang kedua. Berapa contoh yang kedua? Ya, contoh yang kedua adalah 4004. Maka nama bilangannya juga 4004. Dari 4000 dia langsung melompat ke satuan tanpa ada ratusan dan puluhan. Maka cara membaca dan menulisnya juga berbeda ketika ada ratusan dan puluhan. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Ya. Sekarang kalau kalian sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yakni materi membandingkan dan mengurutkan bilangan 4. Bandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Di situ ada angka 1623 dan 1643. Perhatikan, di situ ada 2 bilangan. Bilangan yang pertama di sebelah kiri. Kemudian bilangan yang kedua di sebelah kanan. Dari kedua bilangan tersebut, kita sama-sama bisa melihat jika angka ribuan atau ribuannya sama, yakni angka 1. Kemudian untuk ratusan di situ juga sama. Ratusannya adalah angka 6. Sekarang kita lihat puluhannya. Puluhannya di situ berbeda, yakni bilangan yang pertama bernilai 2 atau puluhannya adalah 2. Kemudian bilangan yang kedua puluhannya adalah 4. Nah, di situ ada perbedaan. Kemudian kita lihat satuannya. Satuannya di situ adalah sama, yakni 3. Perhatikan kotak yang sebelah kanan. Perbandingannya dari 1623 itu adalah lebih kecil dari 1642. Jika ada angka yang sama dan berbeda, yang perlu kita lihat adalah, perhatikan caranya. Yang perlu kita lihat adalah jika ribuannya sama, maka kita melihat ratusan. Yang pertama yang kita lihat adalah ribuan. Jika ribuannya sama, maka yang kedua yang kita lakukan adalah melihat ratusannya. Jika ratusannya juga sama, maka yang ketiga kita adalah melihat nilai puluhannya. Jika puluhannya berbeda, maka kita dapat menentukan di situ. Jika ada perbedaan, kita dapat menentukan manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil. Di situ puluhannya berbeda dari bilangannya sebelah kiri dan sebelah kanan. Manakah yang lebih besar? Ya, benar. Yang lebih besar adalah bilangan yang sebelah kanan. Karena nilainya adalah 4. Maka kita dapat menulis bilangan yang di sebelah kiri lebih kecil dari bilangan yang di sebelah kanan.
karena puluhan yang di sebelah kiri lebih kecil dari puluhan yang di sebelah kanan. Untuk perbandingannya, kita dapat menggunakan tanda perbandingan. Ya, perhatikan tanda perbandingannya. Tanda perbandingan, mulutnya akan terbuka ke arah yang lebih besar atau bilangan yang lebih besar. Dan mulutnya akan tertutup ke arah bilangan yang lebih kecil. Jika diurutkan dari bilangan yang terbesar, maka didapat 1623,1623. Yang pertama, urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar. Di situ ada bilangan 1707. Bilangan yang kedua 1607. Bilangan yang ketiga 1507. Dan bilangan yang keempat 1807. Kita lihat sama-sama. Kita lihat yang pertama adalah ribuan. Dari keempat bilangan tersebut, ribuannya sama. Kemudian sekarang kita lihat ratusan. Dari keempat bilangan tersebut memiliki ratusan yang ratusannya berbeda. Kemudian kita lihat dari keempat bilangan tersebut memiliki puluhan yang puluhannya sama. Kemudian satuannya juga sama. Jadi jawabannya kita perhatikan nilai yang berbeda. Di situ yang berbeda adalah letak ratusannya. Ya, perhatikan tanda merahnya. Ratusannya berbeda. Jika diurutkan dari yang terbesar, maka akan didapat 1707,1607,1507. Karena angka 8 pada ratusan lebih besar dari angka 7, kemudian lebih besar dari angka 6, lebih besar dari angka 5. Jadi, posisi yang lebih besar terletak paling kiri. Kemudian disusul angka yang lebih kecil lagi. Perhatikan contoh yang kedua. Tentukan mana yang lebih besar antara 2617 dan 2697. Sekarang kita lihat mulai dari ribuannya. Memiliki ribuan yang sama, ya. Kedua bilangan tersebut memiliki ribuan yang sama. Kemudian memiliki ratusan yang sama. Setelah ratusan kita lihat puluhannya. Bagaimana dengan puluhannya? Ya, puluhannya berbeda. Kemudian yang terakhir kita lihat satuannya. Satuannya bagaimana? Satuannya sama. Jadi jika dibandingkan, mana yang lebih besar? Tadi mana yang berbeda? Ya, yang berbeda adalah puluhannya. Puluhannya lebih besar yang angka 9 daripada angka 1. Maka yang lebih besar mana? Yang lebih besar 2697 lebih besar dibandingkan 2617. Atau cara menulis lambang perbandingannya atau simbol perbandingannya adalah mulutnya terbuka di mana, anak-anak? Ya, mulutnya terbuka ke arah yang sebelah kiri karena sebelah kiri lebih besar. Di situ ada soal, perhatikan. Urutkan dari yang terkecil. Pada baris pertama, kita lihat baris pertama. 2355. Kemudian 2345. 2335 dan 2365. Dari keempat bilangan yang ada di baris pertama,
Manakah yang berbeda anak-anak? Ya, yang berbeda di situ adalah puluhannya. Kita lihat puluhannya. Puluhan yang paling kecil adalah 3, kemudian disusul dengan 4, kemudian 5, dan 6. Maka jika diurutkan dari yang terkecil adalah 2335, kemudian 2345, 2355, dan yang terakhir 2365. Sekarang kita lihat bilangan-bilangan pada baris kedua. Bilangan pada baris kedua yakni 7.925, kemudian 5.725, kemudian 6.825, dan 4.625. Jika diurutkan dari yang terkecil, sekarang kita perhatikan manakah yang dapat kita lihat atau yang berbeda. Oke, di sini dari awal atau ribuannya sudah berbeda. Kemudian bagaimana dengan ratusannya? Ratusannya juga berbeda. Nah, untuk puluhan dan satuannya sama. Jadi, dari ribuan kita urutkan mulai dari yang terkecil sehingga didapat seperti itu. Perhatikan warna yang biru. Kemudian dari baris ketiga, sekarang kita bahas baris ketiga. Di situ ada angka 1105, kemudian 1051, kemudian 1150, dan yang terakhir 1015. Jika diurutkan dari yang terkecil, sekarang kita lihat nilai ribuannya. Nilai ribuannya bagaimana anak-anak? Ya, semua ribuannya sama. Kemudian sekarang kita lihat ratusannya yang warna biru. Bagaimana dengan ratusannya? Ya, ratusannya berbeda. Ratusannya di situ ada yang 0 dan ada yang 1. Manakah yang lebih besar antara 0 dan 1? Ya, yang lebih besar adalah 1 dan yang lebih kecil adalah 0. Maka kita tuliskan yang 0 dulu. Nah, di situ 0-nya ada 2 dan 1-nya ada 2. 0 yang paling kecil. Jadi, dari kedua 0 tersebut, kita pilih lagi 0 yang terkecil. Jika sama-sama ratusannya 0, maka kita lihat puluhannya. Nah, kita lihat puluhannya di situ ada angka 1 dan 5. Dari 1015 dan 1051. Dari puluhannya juga berbeda. Sekarang kita lihat puluhan yang lebih kecil yang mana? Ya, puluhan yang lebih kecil adalah 1, sedangkan puluhan yang lebih besar adalah 5. Maka, dari puluhan tersebut, kita sudah bisa menentukan mana yang lebih ditulis terlebih dahulu. Ya, karena 1 lebih kecil daripada 5, maka 1 kita tulis dulu. Oke, sekarang kita lihat yang 1100. 1100 ada 2. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Puluhannya mana yang lebih kecil? Ya, puluhan yang lebih kecil adalah 0 daripada 5. 5 lebih besar, maka yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah yang puluhannya 0. Sehingga susunannya didapat 1015, kemudian 1051, kemudian 1105, dan 1150. Kita lanjutkan untuk bilangan pada baris keempat. Pada baris keempat di situ ada bilangan 2725. Kemudian bilangan 3218.
Kemudian ada bilangan 2580. Dan yang terakhir ada bilangan 4200. Dari keempat bilangan tersebut, manakah yang lebih kecil? Ya, sekarang kita lihat untuk ribuannya. Ribuannya manakah yang lebih kecil? Ya, di situ ada ribuan 2. Kemudian ada ribuan yang angkanya 3. Kemudian ada ribuan dengan angka 4. Manakah yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah 2, kemudian 3 disusul dengan 4 yang paling besar. Maka kita menuliskan yang 2 dulu. Ketika ribuan 2, ketika ribuan yang nilainya 2, ada 2, maka kita membandingkan lagi. Nah, kita lihat ratusannya. Ratusannya di situ manakah yang lebih kecil antara 5 dan 7? Ya, yang lebih kecil adalah 5. Jadi, dapat kita tentukan untuk urutannya yang mana? 2580, kemudian 2725, kemudian 3218, dan yang terakhir 4200. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Loh Bu, bagaimana ketika ribuannya sama, kemudian ratusannya berbeda? Misalkan di situ ada angka 2580 dan ada angka 2725. Loh Bu, itu kan puluhannya lebih kecil, lebih besar yang 80 daripada 25. Yang pertama yang perlu kalian ingat anak-anak, ya perhatikan. Yang perlu kalian ingat, kalian ketika membandingkan silakan dilihat ribuannya dulu. Ketika ribuannya sama, maka kalian melihat angka selanjutnya, yakni ratusan. Ketika ratusannya sama, maka kalian melihat angka selanjutnya, yakni puluhan. Ketika puluhannya sama, kalian bisa melihat angka yang terakhir, yakni satuannya. Loh Bu, satuannya sama. Ketika mulai ribuan, ratusan, puluhan sampai satuan sama, maka perbandingannya bagaimana? Perbandingannya ya sama dengan, bukan lebih besar atau lebih kecil, karena kedua bilangan tersebut sama. Sekarang perhatikan, jika ribuannya sama, kemudian ratusannya berbeda, kita akan berhenti ketika menemukan perbedaan. Oke, kita akan berhenti ketika menemukan perbedaan. Ketika menemukan perbedaan tersebut, maka kita bisa menemukan manakah yang lebih besar dan yang lebih kecil. Tetapi perlu diingat, untuk menentukan perbedaan atau menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kita harus mengingat kalau kita membacanya mulai dari kiri, mulai dari yang paling besar. Di sini yang paling besar yang mana? 2580 dan angka 2725. Di sini kita dapat melihat kalau ratusannya yang lebih besar adalah 7. Jika kita melihat puluhannya, maka yang lebih besar adalah 8. Jadi, manakah yang lebih kita dahulukan antara ratusan dan ribuan? Maka yang kita lebih dahulukan adalah dengan melihat ratusannya. Urutannya, yang pasti urutannya melihat ribuan dulu, kemudian melihat ratusan, baru kemudian melihat puluhan, dan yang terakhir melihat satuan. Oke, di sini bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Berilah tanda lebih besar dari atau tanda kurang dari.
lebih besar dari atau kurang dari. Di situ ada angka 2345 dibandingkan dengan angka 2365. Yang kita lihat adalah yang mana? Ribuan sama, kemudian ratusannya juga sama. Di sini kita lihat adalah puluhannya. Puluhannya berbeda, 4 dan 6. Maka dapat kita beri tanda yang lebih kecil adalah 4. Maka terbukanya adalah ke arah kanan tandanya. Oke. Baris yang kedua di sini 5.765 dan 5.645. Untuk ribuannya bagaimana? Sama. Kemudian untuk ratusannya bagaimana? Ratusannya di sini sudah berbeda. Maka dapat kita lihat ratusannya. Stop. Kita berhenti pada ratusan. Ratusan antara 7 dan 6, manakah yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 7. Maka tandanya terbuka ke arah kiri. Kemudian di sini ada 6.234 dan 8.032. Di sini ribuannya berbeda. Ya, ribuannya sudah berbeda. Jadi dapat kita pastikan manakah yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah sebelah kanan. Maka untuk tandanya akan terbuka di sebelah kanan. Untuk ratusannya, perhatikan. Untuk ratusannya antara 2 dan 0, manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 2. Tapi karena sudah kita stop di ribuan, maka kita tidak perlu melihat lagi ke ratusan. Oke. Yang terakhir di situ ada 5.735 dan 5.695. Untuk ribuannya bagaimana? Ribuannya sama. Kemudian untuk ratusannya bagaimana? Kita stop ke ratusan. Ratusannya sudah dilihat berbeda. Manakah yang lebih besar? Ya, yang lebih besar di sebelah kiri. Maka tanda perbandingannya akan membuka di sebelah kiri. Oke, di sini ada yang ditanyakan anak-anak. Nanti jika ada hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa menjapri Bu Fitri. Sekian materi hari ini anak-anak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Fitri akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.